materi yang lain ya. Sebentar, saya cari ininya dulu. Yang proses membuat perspektif itu sudah saya ajarkan belum ya? Proses membuat perspektif itu sudah saya ajarkan belum ya? Sudah. Yang bangun. Iya. Membuat bangun perspektif itu sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Berarti kita masuk ke isometrik ya, isometrik dan pembuatan diagram ya. Isometrik dulu deh sebentar. Bentar, saya cari filenya dulu, membuat bangun isometrik. Sudah bisa melihat apa namanya monitor saya? Ya. Jadi hari ini saya akan jelaskan mengenai bagaimana caranya kita membuat bangun isometrik dari objek 2D ya. Jadi bagaimana caranya kita membuat bangun isometrik dari objek 2D. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan itu apa sih gitu ya? Ya. Sudah buka Adobe Illustrator-nya? Sudah, Pak. Sudah? Ya, topiknya hari ini cuma satu, yaitu berkaitan dengan bagaimana caranya kita membuat bangun isometrik dari objek 2D. Nah, langkah yang pertama itu adalah kita buka Adobe Illustrator, kemudian buat dokumen baru ya. Jadi buka Adobe Illustrator, kemudian buat dokumen baru dengan ukuran bebas ya. Jadi kita buat file, kemudian new dokumen, kemudian kita pilih misalnya kita beri nama misalnya isometrik lah ya, isometrik. Kemudian create. Sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Nah, kemudian yang kedua itu adalah membuat desain handphone ya, tampak depan misalnya dengan menggunakan rounded rectangle. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ini ada namanya rounded rectangle. Kemudian kita buat tampak depan saja ya, seperti ini kira-kira. Ini kita membuat rounded rectangle tampak depan. Desain handphonenya ya. Nah, terus kemudian yang di bagian tengah juga sama ya. Yang di bagian tengahnya untuk layarnya kita buat juga. Ini di bagian layarnya. Layarnya itu biasanya menggunakan kotak saja ya. Ini layar monitornya. Ini layar monitornya. Terus kemudian ini speakerphone. Ya, speakerphone-nya menggunakan rounded saja. Rounded rectangle seperti ini. Speakerphone. Kemudian yang di bagian bawahnya itu dengan menggunakan ellipse, ini untuk button-nya ya. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham. Jadi kita akan membuat desain handphone tampak depan dengan menggunakan bentuk dasar yaitu rounded rectangle, terus apalagi rectangle, ya, rectangle. Setelah rectangle itu adalah yang berikutnya itu adalah ellipse ya,
dan elips ya, dan elips. Kemudian yang berikutnya itu adalah isi dengan warna sesuai kebutuhan dengan memanfaatkan swatches ya. Jadi isi bidang dengan warna sesuai kebutuhan dengan memanfaatkan swatches palette, dengan memanfaatkan swatches palette. Contohnya itu kira-kira seperti ini. Kalau handphone kan identik dengan warna hitam ya misalnya ya. Kita pilih misalnya hitamnya hitam, nggak hitam, kalau bisa tidak hitam gelap ya. Kemudian di sini juga sama, diberi warna sesuai kebutuhan misalnya. Sesuai warnanya ini ya. Kemudian yang berikutnya ini diberi warna hitam. Yang ini juga diberi warna hitam. Nah, kira-kira bentuk dasar untuk handphonenya itu kira-kira seperti ini. Jadi isi bidang dengan warna sesuai kebutuhan dengan memanfaatkan swatches palette. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Nah, kemudian yang keempat. Yang keempat itu adalah pastikan bidang tersebut itu tidak memiliki garis ya atau none ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ini ada garisnya, kalau bisa ini diaktifkan semuanya. Kemudian garisnya itu yang garis ini itu diletakkan di depan ya. Garis ini diletakkan di depan, kemudian pilih ini nih none. Jadi pilih none. Jadi pastikan objek ini secara keseluruhan itu tidak memiliki garis. Jadi biasakan ya, kalau misalnya kita membuat objek 3D, ini kalau bisa jangan diberi garis. Jadi pastikan bidang tersebut itu tidak memiliki garis atau none. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Sampai keempat. Jadi nanti minta tolong kalau misalnya bingung, tinggal kalian sampaikan saja ya. Nih, jadi tidak memiliki garis atau alias none ya. Saya ambil. Nah ini perhatikan. Ini yang harus kalian lakukan ya di sini ya. Ini harus posisinya itu harus none. Ya, saya copy, saya letakkan di sini. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah atur posisi objek, ya, posisi objek dengan objek lain ya, dengan objek lain. Jadi kalau kalian perhatikan, ya, kalau kalian perhatikan pada objek handphone ini kan bentuknya kan tidak sejajar ya. Ini harusnya kan posisinya di tengah. Kalau ini miring berarti ini juga posisinya harus di tengah, atau ini juga harusnya di tengah. Kalau ini kan tidak beraturan. Nah, bagaimana caranya kita mengatur posisi objek ini terhadap objek lain? Caranya itu yang harus kalian lakukan adalah pertama, aktifkan seluruh objek dengan selection tool. Diaktifkan seluruh objek dengan menggunakan selection tool. Cara yang pertama, ini saya aktifkan semuanya. Kemudian tampilkan line palette ya. Tampilkan